Hai guys, ketemu lagi dengan Madam Liin. Pada video kali ini, Madam akan jelasin tentang reaksi eliminasi terhadap alkyl halida atau yang dikenal dengan nama haloalkana. Nah, pertama kita akan lihat dulu ya reaksi eliminasi itu apa. Jadi reaksi eliminasi ini dapat kita artikan sebagai suatu reaksi yang digunakan untuk menghasilkan alkena. Atau sesuai dengan katanya eliminations, maka pada reaksi eliminasi ini akan terjadi penghilangan atau pelepasan sesuatu. Nah, sesuatu yang dilepas itu apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, hal yang kedua yang harus kalian tahu adalah pada reaksi eliminasi di kelas 11 ini, kalian membutuhkan dua buah substrate atau kita bisa anggap sebagai bahan baku ya, karena kita mau menghasilkan alkena, berarti kita butuh bahan bakunya. Nah, bahan baku yang diperlukan ada dua, yaitu yang pertama adalah golongan alkyl halida atau yang dikenal dengan haloalkana, dan yang kedua adalah golongan alkohol. Nah, bagaimana cara membedakan alkyl halida yang mana dan alkohol yang mana? Nah, di sini kita dapat membedakan dengan melihat yang namanya gugus fungsi atau functional group atau gugus yang menentukan sifat dari suatu senyawa. Nah, karena kalian sudah belajar basic dari hidrokarbon, kalian juga bisa anggap seperti ini. Jadi, kalau untuk senyawa alkyl halida, maka di dalam senyawa hidrokarbon yang kalian miliki itu ada halogennya atau halidanya. Nah, seperti Cl, Br, atau I. Sedangkan kalau dia termasuk sebagai golongan alkohol, maka di dalam senyawa hidrokarbonnya itu ada gugus OH. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat ke contoh di samping kanan nih, sudah Madam gambarkan dua buah struktur ya. Nah, pada bagian atas kalau kita lihat, wah, ini ada atom halogennya kan, ada halidanya kan, yaitu Br, sedangkan di bawah ada OH. Nah, kalau di dalam suatu hidrokarbon kalian ada Cl, Br, atau I, maka senyawa tersebut akan masuk sebagai alkyl halida atau yang dikenal dengan nama halogenoalkanes atau haloalkana. Ya, sesuai dengan namanya ya, alkyl berarti kamu punya alkyl dan satu hidrogennya atau lebih diganti dengan halida atau halogen. Sedangkan kalau haloalkana, halo ini berasal dari kata halogen, berarti ada Cl, Br, atau I ya, sedangkan alkana ya berarti senyawa alkana gitu. Sedangkan yang kedua itu adalah alkohol. Jadi senyawa alkohol ini apa? Senyawa alkohol bisa kita anggap sebagai hidrokarbon yang di dalamnya mengandung minimal satu gugus OH. Boleh lebih nggak? Boleh. Kalau lebih namanya apa? Masih termasuk golongan alkohol. Oke, Madam harap kalian sudah bisa bedain antara alkyl halida dengan alkohol. Nah, untuk video kali ini, Madam akan spesifik menjelaskan hanya dari alkyl halida ya, reaksi eliminasi pada alkyl halida. Untuk alkohol kita akan lihat di video berikutnya. Oke, hal selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah ada dua jenis reaksi eliminasi. Yang pertama disebut dengan E1 atau E1 dan yang kedua berarti E2 atau E2. Nah, perbedaannya apa? Sudah Madam tuliskan di dalam tabel sekarang, silakan kita lihat satu persatu. Jadi pada E1 ini dianggap mengalami proses yang namanya unimolecular. Uni ini kan artinya satu ya. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya dari unimolecular ini adalah prosesnya nanti itu ada step by stepnya. Jadi satu persatu terjadi tahapannya. Sedangkan kalau I2 bimolecular ini bisa Madam anggap sebagai dua buah molekul akan terjadi dua proses sekaligus di dalam satu molekul. Oke? Atau lebih gampangnya gini. Pada I1 akan terjadi yang namanya pembentukan karbokation. Nih. Setelah terjadi pembentukan karbokation, maka akan terjadi pelepasan hidrogen. Deprotonase di sini maksudnya adalah artinya pelepasan, proton itu adalah hidrogen. Jadi terjadi pelepasan atom hidrogen. Sedangkan pada I2 ini tidak terjadi pembentukan karbokation. Tetapi terjadi pelepasan di mana pelepasan hidrogen dan leaving group atau gugus pergi terjadi sekaligus. Oke. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah jenis basa yang digunakan. Pada proses I1, basa yang digunakan itu bersifat lemah, seperti H2O, NH3, dan Cn-. Ini adalah contoh basa lemah. Nah, yang akan kita gunakan pada reaksi Madam batasin untuk air saja. Berikutnya di I2 kita akan membutuhkan basa kuat. Basa kuat Madam berikan di tabel ada dua jenis, tapi nanti kita akan gunakan OH ya, dalam bentuk senyawa KOH. Oke, kemudian untuk I1 yang mengalami mekanisme I1 itu adalah secondary sama tertiary karbon. Ini maksudnya adalah jenis karbokationnya ya. Jadi karbokationnya statusnya apa? Secondary atau tertiary. Tapi syaratnya adalah base yang digunakan harus lemah.
Sedangkan kalau I2 ini bisa primary, secondary, tertiary akan mengalami I2, tapi syaratnya adalah basa yang digunakan harus kuat. Oke, semoga perbedaan yang terakhir ini dapat kalian pahami dengan jelas. Oke, berikutnya yang kalian perlu ketahui adalah jenis gugus pergi. Jadi sesuai dengan namanya gugus pergi, berarti ini adalah gugus yang akan pergi meninggalkan substrate-nya. Nah, ada dua jenis gugus pergi, yaitu gugus pergi yang baik dan gugus pergi yang buruk. Kapan disebut baik dan kapan disebut buruk terletak pada kestabilan gugus tersebut ketika meninggalkan substrate atau meninggalkan gugus hidrokarbonnya. Kalau dia stabil, maka akan masuk sebagai gugus pergi yang baik. Tapi kalau tidak stabil, maka akan masuk sebagai gugus pergi yang buruk. Di sini sudah Medan berikan contoh-contoh gugus pergi yang baik dan yang buruk. Dan untuk yang baik ini kita akan sering bermain untuk ketiga ini ya, semuanya akan sering. Sedangkan untuk yang gugus pergi yang buruk kita akan gunakan OH- saja. Nah, maksud dari stabil ketika melepaskan itu seperti apa? Medan akan ambil contoh seperti kalau air semua udah tahu ya. Kita minum air, apakah air kita reaktif atau tidak? Tidak kan ya. Nah, untuk halogen sendiri kenapa disebut stabil? Karena gini, kita akan tahu ya, atom halogen itu ketika kita buat Lewis simbolnya, kita akan melihat bahwa halogen ini dia punya 7 elektron valensi. Yang mana stabil nggak? Enggak dong. Karena kalau dia stabil, maka elektron pada kulit terakhirnya itu diharapkan berjumlah 8. Nah, supaya dia jumlahnya 8 bagaimana? Maka si Cl, Br ataupun I ini akan cenderung untuk menarik elektron dari lingkungannya, sehingga jumlahnya nanti akan berjumlah 8. Nah, ketika dia menangkap satu elektron dari lingkungannya, maka dia akan membentuk ion negatif. Makanya semua Cl-, Br-, dan I- itu stabil, karena sudah terbentuk 8 elektron pada kulit terluarnya. Oke? Nah, hal terakhir yang perlu kalian ketahui adalah perbedaan antara karbon alfa dan karbon beta itu apa. Jadi karbon alfa itu adalah karbon yang mengikat gugus fungsi atau mengikat gugus pergi. Sedangkan karbon beta adalah karbon yang tepat terletak di sebelah karbon alfa. Nah, lebih jelasnya kita lihat ke contoh. So, pada struktur yang pertama ya, Medan label sebagai senyawa A dan yang sebelah kanan senyawa B. Pada struktur yang pertama ini, kita akan melihat dulu gugus fungsi yang diikat apa. Ingat tadi ada 5 gugus fungsi yang akan kita pakai ya pada reaksi eliminasi Cl, Bri, H2O, dan OH-. Ingat ya, hanya 5 ini yang akan kita pakai. Nah, pada senyawa A, kita akan melihat, oh ternyata ada Br. Berarti Br ini adalah gugus fungsinya, kan? Dan atom karbon yang mengikat Br dalam hal ini adalah CH disebut sebagai karbon alfa. Dan karbon beta adalah karbon yang terletak tepat di sebelah karbon alfa. Jadi di pada senyawa A itu kita punya 2 buah beta. Oke, lanjut. Pada senyawa B di sini kita akan cari mana gugus fungsinya nih, gugus perginya atau gugus fungsinya. Dan dalam hal ini adalah OH kan. Maka atom karbon yang mengikat OH yaitu si CH2 disebut sebagai karbon alfa. Dan karbon yang terletak tepat di sebelah karbon alfa disebut karbon beta. Jadi pada senyawa B kita hanya punya 1 karbon beta karena hanya ada 1 karbon yang letaknya tepat di sebelah CH2 atau karbon alfanya. Oke, ini kasih waktu 3 detik buat cerna alfa dan beta. Nah, kenapa penting sih untuk kalian bisa membedakan antara karbon alfa dan karbon beta? Karena pada proses eliminasi ini akan terjadi 2 buah pelepasan, yaitu akan terjadi pelepasan hidrogen dan pelepasan gugus pergi. Nah, gugus pergi akan lepas selalu dari karbon alfa, sedangkan hidrogen yang akan dilepaskan selalu berasal dari karbon beta. Sedangkan karbon-karbon yang lain di luar alfa dan beta tidak akan terlibat di dalam reaksi eliminasi. Maka dari itu kalian penting membedakan alfa dan beta. Nah, pada reaksi eliminasi ini, selain melibatkan pelepasan hidrogen dan gugus pergi, kita juga perlu melakukan pemanasan. Karena apabila tidak kita lakukan pemanasan, maka reaksi eliminasi tidak akan terjadi, tetapi akan lebih prefer ke reaksi substitusi. Jadi reaksi eliminasi dan substitusi di sini sebenarnya adalah reaksi yang bersaing. Nah, lalu reaksi eliminasi di sini akan dibutuhkan basa, jadi pasti akan ada basa. Nah, basa kita gunakan bisa 2 jenis ya, ada yang kuat yaitu KOH dan yang lemah yaitu air. Jadi air ini kok basa? Jadi air ini sebenarnya adalah senyawa yang sifatnya amfoterik, artinya dia bisa berperan sebagai asam atau berperan sebagai basa. Namun pada dasarnya dia adalah molekul yang netral, tapi dia bisa mempunyai 2 sifat tersebut, tergantung penggunaannya sebagai apa. Oke,
Apabila kita punya basa kuat, maka kita akan menggunakan reaksi atau mekanisme E2, sedangkan kalau basa lemah, maka kita akan menggunakan eliminasi E1. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita akan ke contohnya. Oke, so pertama lihat molekul ini. Di sini kita akan identifikasi dulu gugus pergi yang kita miliki adalah Br. Lalu kalian akan identifikasi gugus karbon alfa atau betanya. Berikutnya langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melihat jenis karbon alfa yang kalian miliki itu primary, secondary, atau tertiary. So di sini yang kita punya adalah primary. Langkah selanjutnya adalah lihat jenis basa yang kalian gunakan. Kita reaksikan dengan KOH, yang mana KOH itu adalah basa kuat ya. Jadi kalau selama kamu punya basa kuat, maka reaksi eliminasi yang kamu kerjakan nanti adalah E2. Oke, jadi pada contoh A kita akan gunakan eliminasi E2. Nah, pada eliminasi E2 ini intinya kata kuncinya adalah gugus pergi dan hidrogen dilepaskan secara sekaligus. Nah, sehingga di sini tidak terbentuk karbokation, maka hanya ada satu step saja. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Jadi, Meda minta waktu kalian gambarkan mekanisme E2, kalian langsung menunjukkan hidrogen yang ada pada karbon beta. Oke, lihat ya, ini karbon betanya kan, Madam sudah tunjukkan hidrogennya. Lalu, pada KOH, kita akan langsung pecahkan menjadi K+ dan OH- ya ketika dia mengion. Dan nanti yang kita pakai itu hanya OH- karena yang bersifat basa itu kan OH-nya ya. Ini basa kita. Jadi kalian tuliskan OH- di bawah, di samping atau di atas terserah. Nah, langkah berikutnya adalah terjadi penyerangan, di mana OH di sini nanti akan ambil salah satu hidrogen dari karbon beta. Kemudian karbon betanya akan memberikan bondnya ke karbon alfa ya. Lalu panah berikutnya adalah terjadi pelepasan gugus pergi. So di sini lihat ketika kita gambarkan produknya, maka di sini akan terbentuk CH3, sedangkan C yang beta sekarang jadi CH karena satu hidrogen yang sudah diambil. Lalu di sebelah kanan ini kan terbentuk tambahan bond kan, yang awalnya dia udah punya single, lalu bond dari yang medium highlight ini pindah ke karbon alfa sehingga terbentuklah double bond di sebelah sini, dan sebelah kanan jadi sisa CH2 ya, dan Br-nya sudah melepaskan diri. Nah, jadi sudah terbentuk nih alkenanya. Nah, selain alkena yang terbentuk, kita juga punya yang namanya byproduct, jadi produk samping. Nah, produk samping yang terbentuk apa? Pertama, kita punya H2O. Dari mana nih H2O-nya nih? Ketika OH menangkap H, ini akan terbentuk H2O. Lalu, sisanya apa? Kita akan punya KBr. Loh, dari mana KBr-nya? Jangan lupa, pada tahap ini, Br mengambil elektron. Lihat curly arrow, jangan lupa pengertian curly arrow ya, di mana terjadi perpindahan satu pasang elektron. Jadi ketika bagian sini Br mengambil elektron, maka di bagian ini akan membentuk Br-. Nah, Br- ini kita juga masih punya K+ kan? Jadi ketika Br- ketemu dengan K+, maka mereka akan bergabung membentuk KBr. Oke, maka ini adalah contoh untuk mekanisme E2 ya, terbentuk alkenanya. Jadi untuk mekanisme reaksi eliminasi ini ciri khasnya itu satu molekul akan menghasilkan lebih dari satu molekul. Untuk alkilhalida akan selalu dihasilkan 3 molekul, baik itu eliminasi tipe 1 ataupun eliminasi tipe 2. Oke, Meda kasih waktu 5 detik lah untuk mencerna proses E2. Nah, yang paling penting di dalam proses mekanisme adalah kalian harus menggambarkan dengan tepat arah panahnya. Dari mana ke mana itu harus digambar dengan tepat. Oke, sudah? Kalau sudah, kita akan ke contoh yang berikutnya. Oke, sekarang kalian lihat contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua, langkah-langkah yang kita lakukan tadi sama ya. Pertama kita lihat dulu gugus pergi kita apa. Apakah gugus pergi yang baik atau buruk. Lalu kita identifikasi alfa betanya, ini karbon alfa, ini karbon beta. Kemudian kita lihat lagi karbon alfa kita itu tipenya apa, secondary kah, primary atau seterusnya. Dan di sini yang kita punya itu adalah secondary karbokation ya, secondary karbon alfa karena dia mengikat 2 karbon lain.
Langkah yang terakhir adalah kalian lihat ke jenis basa yang digunakan, itu basa kuat atau basa lemah. Nah, kalau basa kuat yang digunakan, maka reaksi yang terjadi akan mengalami mekanisme E2. Oke? Nah, jadi kalau E2 tadi langkah-langkahnya seperti apa? Masih ingat dong ya? Jadi ingat dari bahasa kita akan uraikan menjadi K+ dan OH-. Nanti yang akan kita pakai adalah OH-nya karena inilah bahasanya. Oke? Lalu langkahnya kita tinggal gambar ulang molekul alkil halida kita. Lalu Madam langsung minta kalian menunjukkan karbon betanya. Di sini beta kita punya 2 ya, oke? Di kiri dan di kanan. Jadi kita akan langsung gambarkan hidrogen pada karbon betanya. Oke. Berarti di sebelah kanan juga kita gambarkan ya hidrogennya. Like this. Oke, dan ini CH3 nggak perlu kita gambarkan hidrogennya. Selanjutnya, Madam minta apa? Madam minta kalian langsung gambar OH-nya. Nah, ingat pada tahap E2, gugus pergi dan hidrogen dari karbon beta itu akan lepas sekaligus. Nah, sekarang OH di sini akan mengambil hidrogen yang mana? Karena kita punya 2 beta kasusnya. Nah, kalau kamu dihadapkan dengan 2 buah beta, kamu harus identifikasi beta kamu yang di kiri dan di kanan itu statusnya sebagai karbon primary, secondary, atau tertiary. Kita coba identifikasi dulu ya. Karbon beta di kiri karena dia mengikat satu sel lain maka statusnya adalah karbon primer. Sedangkan karbon beta yang di sebelah kanan statusnya adalah karbon sekunder karena karbon sekunder ya karena dia mengikat 2 karbon lain yaitu mengikat CH dan CH3. Nah, berdasarkan aturan kestabilan dalam membentuk karbokation, primary dan secondary yang lebih stabil adalah yang secondary. Kalau secondary karbokation cenderung membentuk karbokation yang lebih stabil, artinya apa? Artinya si OH- kita akan lebih suka menyerang hidrogen yang di karbokation yang lebih stabil. Oke, kalau diambil hidrogen yang di sebelah sini, maka bondnya akan dikembalikan ke karbon alfanya dan gugus perginya akan pergi. Nah, yang curly arrow yang warna oranye yang barusan Madam jelasin ini, itu akan menjelaskan terjadinya produk utama. Jadi kalau Madam gambar, maka akan terbentuk alkena seperti ini ya. CH3 tetap di kiri, ini jadi CH, ini jadi double bond, ini jadi CH karena H-nya diambil sama OH dan CH3. Nah, produk yang Madam gambar saat ini disebut sebagai major product. Nah, kalau ada major, maka akan ada minor. Minornya yang mana? Minornya adalah yang Madam gunakan warna biru, yaitu di mana OH-nya justru mengambil hidrogen pada karbon yang kurang stabil, yaitu yang primary. Ketika dia ambil hidrogennya, maka bondnya akan dikembalikan ke karbon alfa, maka gugus perginya akan ambil elektronnya dan meninggalkan molekul. Nah, kalau kita gambar alkena yang panah biru ya, maka kita akan dapatin sebelah kiri akan jadi CH2 kan, karena satu hidrogennya diambil pergi. Ini bentuk double bond di sini. Ini tetap CH, yang sebelah kanan tetap single bond kan, karena tidak terjadi sesuatu di sana. Dan CH3. Nah, maka yang barusan kita gambar, yang panah biru, itu disebut sebagai minor product. Oke, semoga kalian bisa bedakan sekarang antara major dan minor. Pada intinya major adalah yang sesuai dengan aturan, minor berarti yang tidak sesuai aturan, gitu ya. Nah, selain kita menghasilkan alkena, jangan lupa kita masih ada air di sini dari OH yang mengambil H ya. Lalu kita juga masih punya KBr ya. Jangan lupa kita masih punya garam KBr dari K+ direaksikan dengan Br. Oke, jadi inilah mekanisme E2. Jadi Madam ulangi, jadi I2 akan terjadi ketika alkil halidamu direaksikan dengan basa kuat. Nah, sekarang kita akan pergi ke contoh yang ketiga. Jadi pada contoh yang ketiga ini, langkah-langkahnya sama. Kita akan lihat gugus pergi kita. Kebetulan, maaf ya, Madam gunakan gugus perginya sama terus gitu ya. Dan kita identifikasi karbon alfa dan ini betanya. Lalu identifikasi jenis karbon beta yang kita punya itu, karbon alfa yang kita punya itu primary, secondary, atau tertiary. Oke, Madam punya secondary karbon alfa. Lalu kita akan melihat basa yang kita gunakan kuat atau lemah. Di sini Madam gunakan H2O, di mana H2O ini bersifat sebagai basa lemah. Nah, kalau dia basa lemah,
maka nanti mekanisme yang kita gunakan adalah E1. Nah, kalau E1 maka langkahnya berbeda guys. Pada E1 ini terjadi pelepasan hidrogen dan gugus pergi itu step by step. Jadi yang pertama akan terjadi pelepasan gugus pergi ya. Jadi madam singkat aja ya, gugus pergi sebagai GP. GP pergi. Setelah GP pergi, baru hidrogen pergi. Oke, jadi ada 2 step ini. Kita akan gambarkan dulu step yang pertama ya. Nah, pada step yang pertama kan katanya gugus pergi. Nah, jadi di sini kita akan gambarkan CH3, CH, lalu CH2, CH3, dan Br. Nah, kenapa di sini H2O-nya nggak bisa langsung serang hidrogen di karbon betanya? Hal ini diakibatkan oleh kekuatannya. Jadi karena dia lemah, dia nggak bisa langsung ambil hidrogen. Jadi dia harus di dalam molekul hidrokarbon itu harus ada substance yang bermuatan positif dulu, supaya si H2O ini tertarik untuk nyerang. Karena H2O ini kan pada dasarnya dia netral ya. Lain dengan tadi KOH, ketika kita punya KOH ini kan senyawa ion ya. Jadi dia akan langsung punya ion OH- yang mana sudah punya muatan negatif, jadi dia langsung bisa nyerang. Tapi kalau H2O ini nggak bisa. Ya, jadi harus ada spesies yang bermuatan positif dulu, atau dalam hal ini harus ada terbentuk karbokation dulu. Nah, ketika Br pergi mengambil elektron dari CH ini, diambil oleh Br untuk milik dia, maka tahap pertama akan terbentuk yang namanya karbokation, ya. Oke, so di sini kita akan punya karbokation ada CH, dan kita juga punya Br-. Oke, nah pada step pertama. Nah, step kedua baru terjadi pelepasan hidrogen. So, pada step kedua ini, karena sudah terbentuk yang namanya karbokation, maka sudah ada kan spesies yang bermuatan positif, artinya H2O ini, dia akan tertarik. Kok bisa sih H2O? Kan dia netral, kok dia bisa tertarik? Jadi karena pada H2O ini, di atom oksigennya ini dia masih punya 2 buah lone pair ya pada atom oksigen. Jadi sebenarnya pada H2O itu kan kita bilang ini adalah molekul polar, karena di dalam molekulnya ada partial negatif dan partial positif. Nah, tetapi yang jelas adalah kutub positif dan negatif ini tentu sedikit lebih lemah dibanding ion. Nah, jadi supaya dia sifat ini bisa lebih kuat, maka di dalam molekul itu harus ada yang bermuatan positif dulu, supaya dia tertarik untuk menyerang ke dalam molekul tersebut. Nah, jadi ketika sudah terbentuk karbokation, maka di sini H2O-nya baru bisa menyerang. Oke, jadi kita akan gambar ulang ya molekul karbokation kita. Jadi pada step 2, kamu gambar ulang karbokation-nya dengan langsung menunjukkan hidrogen pada karbon betanya ya. Jadi tadi kita punya 2 buah karbon beta kan gini ya. Kita langsung show-kan hidrogennya seperti ini. Nah, lagi-lagi nih di sini kira-kira nanti OH-nya ini akan H2O ini akan ambil hidrogen yang mana? Jadi yang nanti nyerang itu atom O ya guys, karena yang punya lone pair itu O. Nah, akan ambil hidrogen yang mana? Beta yang di kiri atau beta yang di kanan? Kasusnya sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi kalau kamu punya pilihan 2 buah beta, kamu langsung tuliskan aja status dari karbon betamu itu sebagai apa. Yang kiri adalah primary, yang kanan adalah secondary. Jadi tentu H2O ini akan lebih memilih yang secondary ya, karena kalau membentuk karbokationnya akan lebih stabil kan. Nah, ketika hidrogennya diambil, jadi bondnya akan diberikan ke karbon alfa atau ke karbokation, maka produknya adalah seperti ini, CH3, CH, ini menjadi double bond, jadi CH2 menjadi CH3. Oke, nah tapi kan ternyata masih ada kemungkinan lain kan, di mana H2O-nya malah mengambil hidrogen di tempat yang kurang stabil. Jadi ini bisa terjadi ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kita akan mempunyai 2 produk, di mana yang kiri itu double bondnya akan terbentuk di sebelah kiri, maka ini tetap CH2 dan sebelah kanan CH3. Jadi pada kasus ini, lagi-lagi kita akan mendapatkan yang namanya major dan minor product. Dan kalau kalian perhatikan, jawabannya ini ternyata sama ya dengan yang di atas. Nah, jadi sebenarnya memang jawabannya sama,
untuk alkena yang dihasilkan, tapi karena mereka mempunyai mekanisme yang berbeda, jadi paling lebih ke arah cepat atau lambatnya produk itu dihasilkan. Nah, lalu faktor pembeda yang kedua itu adalah kalau tadi pada reaksi eliminasi tipe 2 kita akan mendapatkan H2O dan salt ya atau garam ya. Nah, pada reaksi eliminasi tipe 1 ini kita nggak dapetin garam, tapi yang kita dapetin adalah HBr. Loh kok HBr? Kan tadi kita punya Br- ya. Terus H-nya dari mana? Jadi H ini sebenarnya dihasilkan dari H2O yang menarik si H dari karbon beta. Ketika H2O mengambil hidrogen, maka di sini oksigennya ini akan menjadi bermuatan positif. Nah, alasannya kenapa? Karena oksigen ini dia hanya boleh atau hanya bisa mengikat 2 buah hidrogen, nggak bisa 3. Nah, alasannya karena atom O, seperti yang kita tahu ya, dia mempunyai elektron valensi terluar itu berjumlah 6. Nah, kalau dia mau bonding kan dia hanya gunakan single elektronnya kan. Artinya dia hanya bisa punya 2 bond atau 2 ikatan. Tapi pada H2O ketika dia mengambil H+ di sini, nah terjadi 3 bond. Jadi kondisi ini enggak stabil, di mana H3O ini kita akan bisa kita tulis sebagai H3O+, di mana oksigennya akan bermuatan positif. Nah, kalau dia nggak stabil, maka bagaimana cara menstabilkannya? Nah, jadi ketika H3O+ ini ketemu dengan Br-, di mana Br- ini muatannya negatif kan, jadi dia Br- ini akan mengambil salah satu hidrogen pada H3O+. Lalu elektron yang ada pada hidrogen akan digunakan untuk menetralkan muatan negatif pada H2O. Ya, sehingga ketika H ini diambil, maka ini akan membentuk HBr dan kembali H2O-nya akan kembali sebagai H2O. Oke? Nah, jadi ini produknya. Nih, sekarang silakan kalian cerna dulu. Oke, sudah ya. Nah, nanti kalau masih ada yang ketinggalan, silakan di pause dan di replay lagi. Nah, jadi Pak, ini diagram yang bisa Madam gunakan untuk membantu kalian. Jadi apabila kalian punya alkyl halida, maka yang pertama harus kalian lihat itu adalah jenis basa yang digunakan apa. Kalau yang digunakan basa kuat, maka kalian akan mengalami yang namanya E2. Sedangkan kalau basa lemah seperti H2O, maka kalian akan masuk ke dalam E1. Nah, perbedaan antara E2 dan E1 dalam proses reaksinya, itu kalau E2 itu kita akan gunakan satu tahap saja, sedangkan kalau pada E1 kita akan gunakan 2 tahap. Dan yang bisa mengalami E1 itu hanya secondary dan tertiary karbon, dengan syarat basa yang digunakan adalah lemah. Tapi kalau basa yang digunakan adalah kuat, maka kita akan mengalami E2. Oke? Dan di bawah ini adalah reaksi umumnya ya. Jadi secara umum, kok kalian lihat perbedaannya itu terletak pada jenis basa yang digunakan apa, kemudian produk samping yang digunakan itu, dihasilkan apa. Kalau pada basa kuat akan dihasilkan garam, dan pada basa lemah akan dihasilkan asam. Nah, X di sini itu apa? X di sini itu adalah simbol untuk menunjukkan bahwa X itu adalah halogen. Jadi bisa Cl, Br, atau I. Oke, semoga video ini dapat membantu kalian ya memahami mekanisme reaksi eliminasi pada alkyl halida. Oke, so terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye semua.